Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Makfira dengan NIM 250811601890. Hari ini saya akan menjelaskan isi esai yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Kepribadian yang diampu oleh Ibu Dr. Helga Graciani Hidayat, SPD MA. Dengan judul esai saya sendiri adalah Trauma Emosional Akibat Toxic Relationship pada Remaja. Jadi, masa remaja adalah masa di mana manusia mulai belajar mengenal cinta atau biasa disebut dengan masa pubertas. Periode masa remaja dan awal dewasa inilah seseorang mulai belajar menjalin hubungan romantis yang idealnya membawa kebahagiaan, dukungan emosional, dan perkembangan diri seseorang. Namun, kenyataannya tidak sedikit remaja maupun mahasiswa yang terjebak dalam toxic relationship atau hubungan tidak sehat. Toxic relationship ini lebih dianggap sebagai hubungan yang tidak diinginkan saat hubungan tidak lagi memberikan kenyamanan antar kedua orang. Oleh karena itu, muncul pemikiran overthinking yang memberikan kendali serta memiliki dampak yang mengakibatkan saling menyakiti antar pasangan. Toxic relationship juga bisa dikatakan seperti sebuah hubungan yang tidak saling menghubungkan, dikarenakan adanya dominasi dari salah satu pihak sehingga pihak lain merasa tertekan dan tidak nyaman. Toxic relationship sebagai sebuah hubungan yang tidak sehat memang berdampak pada terjadinya konflik internal. Nah, hubungan yang seperti ini tuh rentan sekali membuat penderitanya menjadi tidak produktif. Toxic relationship atau hubungan yang tidak sehat ini akan berdampak pada kesehatan fisik ataupun psikis seseorang yang menjadi korban dalam hubungan tersebut. Hubungan yang tidak sehat ini akan terus berlanjut bila korban tidak keluar dari hubungan tersebut. Hubungan ini melibatkan kekerasan pada fisik maupun psikis secara tidak langsung. Nah, dampak psikisnya adalah membuat korban menjauh dari lingkungan positif, merendahkan perasaan diri sendiri, menjadi tidak percaya diri sehingga menutup diri dari lingkungan, selalu merasa kurang dalam hal apapun, serta menimbulkan pengalaman traumatis. Sedangkan dampak fisiknya adalah korban dapat disakiti secara abusif bila korban tidak mengikuti kemauan pelaku. Adapun bentuk kekerasan ini dibagi ke dalam 3 tahap. Tahap pertama ditandai dengan perilaku verbal yang menimbulkan gangguan, baik secara langsung maupun lewat media sosial, misalnya dengan memberi tekanan, menuduh, atau mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Tahap kedua mencakup kekerasan seksual yang dapat terjadi melalui bujukan, rayuan, janji-janji manis, hingga tindakan pemaksaan yang dapat berujung pada pemerkosaan. Lalu tahap ketiga adalah kekerasan fisik yang diwujudkan melalui tindakan penyiksaan seperti memukul, menendang, atau mendorong. Nah, faktanya tidak hanya perempuan yang dapat mengalami kekerasan dalam hubungan, tetapi lelaki juga dapat menjadi korban meskipun tidak sebanyak perempuan. Nah, dalam kasus toxic relationship, terdapat 5 kasus fenomena yang saya ambil secara global. Di antaranya yang pertama ada dari Amerika Serikat atau tepatnya di New York, survei CDC Youth Risk Behavior Survey 2023 menunjukkan 11% remaja perempuan dan 7% remaja laki-laki melaporkan kekerasan fisik dalam pacaran, serta 10% mengalami kekerasan emosional seperti penghinaan, pengendalian, atau manipulasi pasangan. Yang kedua ada di Inggris, tepatnya di London. Studi oleh University College London 2022 menemukan bahwa 27% remaja usia 16 hingga 19 tahun pernah mengalami toxic relationship, terutama berupa kekerasan emosional seperti gaslighting, penghinaan, dan pengendalian sosial. Yang ketiga ada dari Australia, tepatnya di Sydney. Nah, riset oleh Australian Institute of Family Study 2021 melaporkan 32% remaja perempuan dan 25% laki-laki mengalami kekerasan emosional dalam hubungan pacaran. Yang keempat ada di Kanada, tepatnya Toronto. Survei nasional oleh Canadian Women's Foundation 2020 menemukan 43% remaja perempuan pernah mengalami pelecehan emosional dalam hubungan, termasuk kontrol berlebihan melalui media sosial. Yang terakhir ada dari Korea Selatan, Seoul. Penelitian oleh Korean Institute for Health and Social Affairs 2022 menunjukkan 29% siswa SMA di Seoul melaporkan pernah berada dalam lingkungan yang bersifat toksik secara emosional. Selain secara global, saya juga mengambil 5 data kota-kota di Indonesia. Yang pertama ada dari Semarang. Nah, dari hasil penelitian yang melibatkan 280 siswa SMA, SMK, serta MA, menunjukkan bahwa 100% responden yang pernah berpacaran mengalami kekerasan psikis, di mana 10,3% mengalami kekerasan seksual dan 7,8% mengalami kekerasan fisik. Di Medan, dari total 10.847 pelaku kekerasan, sekitar 19% kekerasan pada remaja disebabkan oleh hubungan romantis. Nah, di Surabaya sendiri, studi Universitas Airlangga 2020 menemukan 10,2% mahasiswa remaja mengalami kekerasan psikologis dari pasangan yang berkorelasi dengan penurunan self-esteem dan peningkatan stres. Di Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar, penelitian ini melaporkan 28% remaja di Makassar mengalami kekerasan emosional dan 17% mengalami trauma pasca putus atau post-relationship trauma akibat hubungan toksik.
Terakhir, di Kota Denpasar, penelitian Universitas Udayana 2023 menemukan 28 kasus remaja perempuan SMP di Denpasar mengalami gaslighting dan emotional manipulation dari pasangannya, yang dapat menyebabkan gangguan tidur dan kecemasan diri. Dalam topik yang saya bahas, saya mengambil sudut pandang atau teori dari Karen Horney, Theories of Personality Phase and Phase 2017. Horney berpendapat bahwa trauma emosional yang muncul pada remaja akibat toxic relationship terjadi karena basic anxiety, yaitu perasaan tidak aman dan takut ditolak yang biasanya muncul di masa kecil. Rasa cemas ini terbentuk ketika anak tumbuh tanpa kasih sayang dan rasa aman yang cukup dari orang tua. Nah, akibatnya saat remaja, individu mencari kenyamanan melalui hubungan dengan orang lain atau berpacaran. Nah, bahkan ketika hubungan itu justru berdampak negatif. Horney menjelaskan bahwa untuk mengatasi kecemasan tersebut, seseorang mengembangkan neurotic needs atau kebutuhan emosional yang berlebihan. Dalam toxic relationship sendiri, hal ini terlihat pada dua arah yang berlawanan. Korban biasanya memiliki kepribadian yang patuh atau moving toward people, di mana korban selalu berusaha menyenangkan pasangan dan mempunyai rasa takut ditinggalkan. Sementara pelaku cenderung menunjukkan kepribadian agresif atau moving against people. Nah, di mana tuh pelaku berusaha mengontrol pasangan untuk memiliki perasaan aman dan berkuasa. Setelah mengalami hubungan yang tidak sehat, sebagian remaja kemudian menjauh dari orang lain atau moving away from people sebagai bentuk perlindungan diri mereka. Mereka sulit mempercayai orang baru dan menjaga jarak agar tidak mengalami perasaan terluka lagi. Nah, menurut Horney, ketiga pola ini adalah cara seseorang menghadapi kecemasan yang mendalam yang tidak terselesaikan sejak kecil. Dengan demikian, trauma emosional akibat toxic relationship pada remaja bukan hanya disebabkan oleh hubungan itu sendiri, tetapi juga oleh kebutuhan akan rasa aman dan penerimaan yang tidak terpenuhi sejak awal perkembangan mereka. Menurut Karen Horney dalam Theories of Personality Phase and Phase 2017, pemulihan dari trauma emosional akibat toxic relationship berawal dari kesadaran diri atas sumber kecemasan yang mendalam atau basic anxiety. Nah, remaja perlu mengenali bahwa rasa takut ditolak dan kebutuhan berlebihan akan cinta seringkali berasal dari pengalaman masa kecil yang kekurangan kasih sayang. Langkah penting menurut Horney adalah membangun konsep diri yang sehat atau real self, di mana remaja perlu menerima dirinya tanpa bergantung pada penilaian pasangan, serta memahami bahwa cinta yang sehat bukan berarti harus mengorbankan diri sendiri. Nah, kesadaran ini membantu mereka bebas dari neurotic needs yang dapat menyebabkan hubungan menjadi toksik. Selain itu, Horney menekankan pentingnya hubungan yang seimbang dan dapat menghargai satu sama lain. Remaja perlu belajar menjalin kedekatan tanpa kehilangan batas pribadi, serta menemukan rasa aman dalam diri, bukan dari kendali atau ketergantungan pada orang lain. Selain itu, dengan dukungan dari keluarga atau teman, remaja dapat membangun kembali rasa aman dan kepercayaan diri mereka. Dengan begitu, mereka mampu bangkit dari luka emosional dan mengembangkan hubungan yang lebih sehat di masa depan. Toxic relationship pada remaja merupakan fenomena serius yang berdampak langsung pada kondisi emosional dan perkembangan kepribadian seseorang. Hubungan yang penuh manipulasi, penuh kontrol, dan dominasi seringkali menimbulkan tekanan psikologis yang berujung pada trauma emosional, di mana korban biasanya merasa tidak berdaya, kehilangan harga diri, dan sulit mempercayai orang lain. Menurut teori Karen Horney, pada hubungan semacam ini berakar pada basic anxiety dan kebutuhan neurotik yang tidak terpenuhi, baik pada pelaku maupun pada korban. Pelaku berusaha menguasai pasangan dari rasa aman, sedangkan korban mempertahankan cinta dan mengorbankan diri. Kondisi ini menciptakan siklus hubungan yang tidak sehat atau toxic relationship. Nah, pemulihan ini dapat terjadi ketika remaja mulai mengenali sumber kecemasannya, membangun konsep diri yang sehat atau real self, dan belajar menjalin hubungan yang seimbang, tanpa kehilangan batas pribadi mereka sendiri. Dengan dukungan dari lingkungan yang positif, remaja dapat pulih dari luka emosional dan membangun hubungan yang lebih sehat di masa depan. Sekian dari penjelasan esai yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Kepribadian. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada pengucapan kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.